Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan bahas fungsi untuk bagian yang kedua ya, di matematika. Silakan disimak. Untuk bahasan kita kali ini ada fungsi khusus, itu fungsi floor dan ceiling, fungsi modulo, fungsi faktorial, fungsi eksponensial dan logaritmik, dan fungsi rekursif beserta contoh-contohnya. Untuk fungsi khusus yang pertama kita bahas fungsi floor dan ceiling. Fungsi floor dari X dilambangkan sebagai berikut. Kemudian fungsi ceiling dari X ini bisa dilambangkan sebagai berikut. Nah, jika Anda perhatikan fungsi floor dia ada garis ke dalam di bagian bawah. Kemudian untuk fungsi ceiling dia ada garis ke dalam untuk bagian atas di simpulnya. Jadi bisa diperhatikan kalau floor ini lebih ke bawah atau lantai gitu ya, atau ceiling lebih ke atas atau ke atap gitu ya. Kemudian di sini fungsi floor dia menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Kemudian fungsi ceiling dari X menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, sini fungsi floor dari X dia membulatkan ke bawah, sedangkan fungsi ceiling dari X dia membulatkan X ke atas. Berikut contohnya yang perlu diingat-ingat. Ada floor, fungsi floor dari X dia membulatkan ke bawah, dan fungsi ceiling dari X dia membulatkan ke atas. Jika diperhatikan di sini ada soal 3,5, kemudian dari 3,5 nanti dibulatkan ke bawah atau fungsi floor dari 3,5, sehingga jawabannya adalah 3 gitu ya, karena dibulatkan ke bawah. Kemudian di contoh bagian kanan ini ada fungsi ceiling dari 3,5. Hasilnya adalah 4 karena dia dibulatkan ke atas. Baik. Kemudian nanti ada beberapa soal di sini. Silakan Anda kerjakan. Kedua, ada fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, maka A modulo dari M, modulo bisa disingkat MOD, mod, dia memberikan sisa pembagian bilangan bulat jika A dibagi dengan M. A mod M sama dengan sisa dari A dibagi M. Berikut contohnya, jika 25 modulo 7, dia hasilnya adalah 4. Dan nanti ada beberapa soal yang lain, nanti juga silakan dikerjakan. Kita bahas yang soal pertama, di mana 25 modulo 7 sama dengan 4, di mana tadi ada simbol A sama M gitu ya. Kalau di bagian pertama
A-nya kita ketahui adalah 25 dari soal. Kemudian M-nya adalah 7. Kemudian jadi kita membuat A dibagi M gitu ya, atau 25 dibagi 7. Ini untuk mencari sisanya kita mencoba dengan cara berikut di bagian kanan. Jadi kita menggunakan kelipatan 7 ya. Ini jika 7 dikali 3 ya, hasilnya adalah 21. Kemudian kita akan mencari sisanya ya. Dari 21 ke 25 adalah dijumlah dengan 4. Sehingga bisa. Kemudian fungsi khusus yang ketiga ada fungsi faktorial. Untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif n gitu ya. Dan faktorial dari n ini dilambangkan dengan n faktorial seperti ini, ada n, ada tanda serunya. Bisa didefinisikan sebagai berikut. Jika di sini n faktorial gitu ya, dimana kalau nilainya n sama dengan 0, hasilnya dia akan jadi 1. Dan jika n lebih dari 0, jadi mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dia menggunakan persamaan berikut. Ada 1 dikali 2, dikali sekian, sekian, hingga ini sebelum terakhir ya, n kurangi 1 dikali n. Contohnya, dan 0 faktorial, ini hasilnya adalah 1. Dan jika 1 faktorial, ini juga hasilnya adalah 1 ya. Dan kita coba jika 3 faktorial. Nah, dari 3 faktorial bisa diketahui n-nya adalah 3. Dan kita bisa memasukkan persamaan yang tadi sudah di atas gitu ya. Nah, ini didapatkan 3 faktorial sama dengan 1 dikali, di sini ada n-1 ya, dimana n-1 ini langsung di hasilnya 3 dikurangi 1 dikali n, n-nya adalah 3, dan 3 kurangi 1 ini adalah 2, dan di sini dikali dengan 3. Yang diperhatikan kalau 3 faktorial, 2 tadi di sini tidak berlaku. Ini berlaku pada 4 faktorial dan seterusnya. Sehingga didapatkan 3 faktorial adalah 6. Nah, nanti silakan dikerjakan yang 4 faktorial dan 15 faktorial. Fungsi khusus yang berikutnya, keempat, ada fungsi eksponensial dan logaritmik, di mana fungsi eksponensial berbentuk sebagai berikut. Oke, jika A pangkat n, di mana n sama dengan 0, dia hasilnya adalah 1. Dan jika n lebih dari 0, ini sama dengan A dikali sejumlah banyaknya n. Contohnya 4 pangkat 3 gitu ya. Di 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, ada 4 kali 4 kali 4, hasilnya adalah 64. Kemudian fungsi eksponensial perpangkatan negatif, ini persamaannya adalah A pangkat min 1, A pangkat min n gitu ya. Ini nilainya sama seperti 1 dibagi A pangkat n. Sebagai contoh, di sini ada 4 pangkat min 3 gitu ya. Ini hasilnya adalah sama seperti 1 dibagi 4 pangkat 3. Karena di sini kalau Anda perhatikan
pangkat min 3 dia bisa diartikan di bawah dari 1 atau menjadi pembaginya gitu ya. Kemudian fungsi khusus keempat ada fungsi eksponensial dan logaritmik. Ada fungsi logaritmik berbentuk y sama dengan a log x ini ya, dimana bisa disamakan x sama dengan a pangkat y. Berikut contohnya, misalkan ada 4 log 64 ya. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa 64 ini nilainya sama seperti 4 pangkat 3. Nah, di mana kalau sudah didapatkan 4 log 4 pangkat 3, ini bisa kita dapatkan adalah hasilnya 3. Seperti yang di persamaan tadi. X sama dengan A pangkat Y. Di mana tadi X-nya adalah 64. A-nya adalah 4 ya. Dan Y-nya di sini adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Dan bagaimana jika di sini ada fungsi floor gitu ya, dari 2 log 1000. Hasilnya adalah 9. Ini perlu diingat-ingat, di sini adalah fungsi floor gitu ya, dibulatkan ke bawah. Kalau kita melihat gitu ya, dari 2 pangkat 9 dan juga 2 pangkat 10, di sini jika 2 pangkat 9 hasilnya adalah 512 ya, kemudian 2 pangkat 10 hasilnya 1024, dan kita menggunakan yang 512 atau 2 pangkat 9. Kenapa? Karena kita tadi perhatikan bahwa di sini adalah fungsi floor gitu ya, fungsi floor dari 2 log 1000, sehingga kita akan memilih hasilnya Y adalah 9 gitu ya. Nah, di sini bisa diperhatikan A-nya 2 ya. Dan X-nya di sini 1000, cuman di sini ada fungsi floor. Ya, fungsi floor dari 2 log 1000. Oke, sehingga 9 hasilnya. Selanjutnya ada fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Ini ada contohnya, misalkan fn, di mana di sini ada nilai n sama dengan 0. Ini hasilnya akan 1. Dan jika n nilainya lebih dari 0, ini akan menggunakan persamaan berikut. Ada 2f kali n min 1 ditambah 1. Dan jika f 0, dia dimana n-nya adalah 0, dia hasilnya adalah 1. Dan bagaimana jika f-nya n-nya 1, fungsi dari 1 gitu ya. Maka di sini kita bisa menggunakan persamaan jika n lebih dari 0. Nah, persamaan ini kita gunakan 2f n min 1 tambah 1, di mana n-nya kita isi dengan 1 gitu ya. Maka didapatkan bahwa 1 kurang 1 hasilnya 0, berarti f0, 2f0 ditambah 1. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa f0 tadi hasilnya adalah
1, sehingga kita bisa melihat ke arah bagian kanan ini ya. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Kemudian F2 jika fungsinya dengan N sama dengan 2 gitu ya. Kita sama dengan persamaan yang tadi, sehingga 2F dari 2 min 1 ditambah 1 karena N-nya 2. Dan di sini dari 2 kurangi 1 hasilnya adalah 1 ya. Kita dapatkan F1 fungsi ke-1 gitu ya. Fungsi 1 di sini kita ambil dari yang sebelumnya gitu ya. Nilainya adalah 3. Adalah untuk F1. Kemudian bisa diperhatikan di 2 dikali hasil dari F1 atau 2 dikali 3 gitu ya. Ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 7. Kemudian silakan dikerjakan untuk soal yang berikutnya. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini untuk fungsi bagian kedua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.